Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Amalia dengan NIM J1A1200202 akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar promosi kesehatan. Pada bagian A, sekilas determinan kesehatan. Perlu diketahui bersama, rumitnya kelengkapan di bidang kesehatan menghadirkan tantangan yang cukup serius. Hampir setiap aspek eksistensi manusia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, konsep Bloom menjelaskan penentu derajat kesehatan masyarakat dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu pertama, genetika. Faktor genetika ini juga sangat berpengaruh pada derajat kesehatan. Hal ini karena ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik atau faktor yang telah ada pada diri manusia yang dibawa sejak lahir. Misalnya dari golongan penyakit keturunan, diantaranya diabetes mellitus, asma bronkia, hipertensi, dan buta warna. Faktor keturunan ini sulit untuk diintervensi karena hal ini merupakan bawaan dari lahir, dan jika diintervensi maka biaya cukup mahal. Yang kedua, lingkungan. Pada lingkungan kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan di mana manusia itu berada. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas sanitasi lingkungan. Misalnya, ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan mempengaruhi derajat kesehatan karena air merupakan kebutuhan pokok dan manusia selalu berinteraksi dengan air dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Semakin miskin individu atau masyarakat, maka akses untuk mendapatkan derajat kesehatan yang baik maka akan semakin sulit. Contoh lain misalnya, manusia membutuhkan makanan dengan gizi seimbang untuk menjaga kelangsungan hidup. Jika individu atau masyarakat berada pada garis kemiskinan, maka sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan dengan gizi yang seimbang. Dengan demikian, tingkat pendidikan individu atau masyarakat semakin tinggi, tingkat pendidikan individu atau masyarakat, maka pengetahuan untuk hidup akan semakin baik. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena berada pada fasilitas kesehatan yang sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan, dan keperawatan, serta kelompok dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas sangat berpengaruh oleh lokasi, apakah dapat dijangkau oleh masyarakat atau tidak. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh pelayanan, serta program pelayanan kesehatan itu sendiri, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kemudian, semakin mudah akses individu atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin baik. Yang keempat, perilaku. Gaya hidup individu atau masyarakat merupakan faktor keempat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Karena sehat dan tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi, dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya. Contohnya dalam masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, akan terjadi perubahan gaya hidup pada masyarakat tersebut yang akan mempengaruhi derajat kesehatan. Misalnya, pada masyarakat tradisional di mana sarana transportasi semakin
sangat minim, maka masyarakat terbiasa berjalan kaki dalam beraktivitas, sehingga individu atau masyarakat senantiasa menggerakkan anggota tubuhnya. Pada masyarakat modern, di mana sarana transportasi sudah semakin maju, maka individu atau masyarakat terbiasa beraktivitas dengan menggunakan transportasi seperti kendaraan bermotor. Sehingga individu atau masyarakat kurang menggerakkan anggota tubuhnya. Kondisi ini dapat berisiko mengakibatkan obesitas pada masyarakat modern karena kurangnya berolahraga, ditambah lagi banyak kebiasaan masyarakat modern mengonsumsi makanan cepat saji yang kurang mengandung serat. Fakta tersebut akan mengakibatkan transisi epidemiologis dari penyakit menular ke penyakit degeneratif. Baik, selanjutnya promosi kesehatan dan perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah lingkungan untuk membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Intervensi terhadap faktor perilaku dilakukan melalui dua upaya, yaitu tekanan dan pendidikan. Yang pertama, tekanan, yaitu upaya agar masyarakat mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan tekanan, paksaan, atau koersi. Efek pada tekanan ini memang cepat terjadi perubahan perilaku, tetapi perubahan tidak berlangsung lama karena didasari pengertian dan kesadaran yang tinggi. Kemudian yang kedua, edukasi atau pendidikan. Suatu upaya masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan lain-lain. Efek dari pendidikan ini akan lama, tetapi bila berhasil akan langgeng, bahkan selama hidup akan dilakukan dalam rangka pembinaan dan peningkatan perilaku kesehatan masyarakat. Pendekatan edukasi atau pendidikan lebih tepat dibanding dengan koersi. Selanjutnya pada bagian B, mengenal promosi kesehatan. Sampai saat ini, promosi kesehatan masih dipahami semata-mata sebagai pengganti istilah pendidikan kesehatan. Namun, secara institusional mungkin benar bahwa promosi kesehatan itu merupakan pengganti atau penyuluhan kesehatan, tetapi secara konsepnya berbeda, maka lebih baik dikatakan bahwa promosi kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan. Oleh karena itu, ada 5 konsep tingkat pencegahan atau 5 levels of prevention. Yang pertama, health promotion. Pada tingkatan ini, kita berusaha untuk hidup sehat dan menjaga keseimbangan tubuh, sehingga mampu mengurangi kemungkinan muncul bibit penyakit. Pencegahan pada tingkat ini dilakukan ketika seseorang dalam keadaan sehat. Pencegahan dilakukan untuk mempertahankan seseorang atau selalu dalam keadaan sehat. Dalam tingkatan ini, kita tidak mencegah suatu penyakit, tetapi kita mencegah semua penyakit. Disarankan untuk tetap berolahraga dan menjaga asupan makanan serta menjaga kesehatan lingkungan. Pengetahuan yang cukup tentang kesehatan juga diperlukan untuk menjaga kita terhindar dari berbagai ancaman kesehatan. Kemudian yang kedua, specific protection adalah tindakan untuk mencegah penyakit tertentu. Pada tahap ini kita menghindari berbagai faktor risiko dari penyakit. Yang ketiga, early diagnosis dan treatment adalah tahap di mana kita melakukan tindakan tertentu untuk mengetahui munculnya penyebab penyakit. Dengan mengetahui lebih dini, maka kita akan mampu merencanakan tindakan selanjutnya. Di sini kita bisa lihat pencegahan bukan hanya sebelum terjadi, tetapi ketika muncul bibit penyakit tersebut. Kemudian selanjutnya, disability limitation merupakan sebuah tindakan terapi yang dilakukan pada penderita agar penyakit yang dideritanya tidak menjadi lebih parah. Pengobatan dan perawatan oleh tenaga kesehatan merupakan tindakan yang disarankan pada tahap ini. Kemudian selanjutnya, rehabilitation.
merupakan tindakan yang dimaksud untuk mengembalikan penderita agar mampu untuk kembali ke masyarakat dan mereka dapat hidup dan bekerja secara wajar. Tindakan ini dilakukan agar penderita tidak menjadi beban bagi orang lain. Pendidikan kesehatan juga diperlukan di sini untuk memberikan pengetahuan bagi pasien dalam menjaga kesehatannya setelah sembuh. Dalam bidang kesehatan, promosi diartikan sebagai upaya memperbaiki kesehatan melalui penggunaan media massa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik itu propaganda maupun berkelompok. Promosi kesehatan juga mengupayakan agar perilaku individu, kelompok, atau masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Selanjutnya, menurut L. Green 1984 mendefinisikan bahwa promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk mempermudah perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Selanjutnya, menurut WHO 1986 mendefinisikan juga bahwa promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dan meningkatkan kesehatan mereka. Sehingga dari definisi yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang baik, yang sempurna baik fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual sebagai konsep kesehatan holistik, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungan secara mandiri. Dengan demikian, dalam konteks promosi kesehatan, aspek intervensi lingkungan dalam upaya perubahan perilaku adalah bagian penting yang harus diperhatikan. Selanjutnya pada bagian C, model promosi kesehatan. Yang pertama, model keyakinan kesehatan adalah sosial psikologi perlu perubahan perilaku kesehatan model yang dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku terkait kesehatan, terutama dalam hal penyerapan pelayanan kesehatan. Model keyakinan kesehatan dikembangkan pada tahun 1050-an oleh psikologi sosial di US Public Health Service dan tetap menjadi salah satu teori paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam penelitian perilaku kesehatan. Yang kedua, transtheoretical model adalah perubahan perilaku atas kesiapan individu untuk memiliki tindakan yang lebih sehat, memberikan strategi atau proses perubahan untuk memandu individu atau untuk berperilaku sehat melalui tahapan perubahan dan pemeliharaan kesehatan. Model ini menjelaskan bagaimana individu memodifikasi perilaku yang menjadi masalah dan memperoleh perilaku positif. Terdapat 5 tahapan menuju perubahan bagi individu, yaitu tahap perubahan, proses perubahan, keseimbangan keputusan, keberhasilan diri, dan godaan atau percobaan. Yang ketiga, model transaksional stres dan coping merupakan perilaku manusia secara umum yang mana teori ini digunakan dalam berbagai perilaku manusia, khususnya berkaitan dengan masalah sosial psikologis. Teori ini kemudian berkembang dan banyak digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Misalnya, dalam kondisi stres, tubuh kita akan terganggu karena tekanan psikologi. Biasanya stres dikaitkan bukan karena penyakit fisik, tetapi lebih mengenai kejiwaan. Banyak hal yang memicu stres seperti rasa khawatir, kesal, keletihan, frustasi, perasaan tertekan, kesedihan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya bagian D, determinan sosial, kesehatan, dan praktek promosi kesehatan. Menurut teori Green, bahwa faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, faktor predisposisi atau
faktor yang mempermudah untuk terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai tradisi, dan lain sebagainya. Contoh, seorang ibu akan membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan agar mengetahui pertumbuhannya. Tanpa adanya pengetahuan, ibu tersebut mungkin tidak akan membawa anaknya ke posyandu. Saya kira jelas ya bahwa pengetahuan merupakan faktor penting dalam kehidupan. Kemudian faktor kedua adalah faktor pemungkin atau enabling faktor, yaitu faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku untuk tindakan antara lain prasarana kesehatan dan sumber daya manusia. Contohnya ketersediaan puskesmas dan tong sampah dan lain juga sebagainya. Yang ketiga, faktor penguat, yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku, antara lain sikap petugas kesehatan, sikap tokoh masyarakat, dukungan keluarga, dan tokoh adat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Promosi kesehatan bukan sekedar menyampaikan pesan-pesan atau informasi-informasi kesehatan agar masyarakat mengetahui dan berperilaku hidup sehat, tetapi juga bagaimana mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya jelaskan tentang konsep dasar promosi kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.